Halo Bu Lucy, selamat siang. Halo juga Bu Diana, selamat siang juga. Udah lama nih kita nggak pernah ngobrol bareng ya Bu Lucy. Iya Bu, mungkin karena kesibukan kita, sehingga tidak ada waktu kita untuk cerita seperti biasa kita lakukan Bu. Jadi hari ini kita ketemu mau ngobrol apa nih? Biasalah Bu, mengenai keadaan di kelas saya. Baik, mengenai keadaan di kelas Ibu. Karena ini percakapan singkat kita, apa kira-kira yang ingin Ibu Lucy wujudkan dari obrolan kita nanti? Ingin menyelesaikan masalah di kelas Bu, dan ingin membuat suasana belajar itu menyenangkan untuk anak-anak saya Bu. Oke, mengenai suasana belajar yang menyenangkan. Jadi apa nih masalah yang membuat wajah Bu Lucy murung? Ini Bu, ada siswa saya Bu, beberapa orang tidak pernah loh Bu mau mengerjakan PR. Itu saja lah Bu orangnya. Jadi saya pun kewalahan loh Bu menghadapinya. Baik, jadi ada anak yang tidak mengerjakan PR di kelas. Saya boleh tahu, Bu, ada berapa orang anak yang tidak mengerjakan PR? Adalah Bu sekitar 5 orang yang tidak mau sama sekali mengerjakan PR Bu. Baik, ada 5 orang yang tidak mengerjakan PR. Ibu Lucy sudah coba bertanya alasan mereka mengapa tidak mengerjakan PR. Kalau saya tanya mereka kan Bu, alasannya ada yang kelupaan lah, kemudian ada yang kecapean, macam-macam lah Bu alasannya. Terkadang nggak masuk akal juga loh Bu. Baik, Bu Lucy sudah bertanya dan dijawab murid dengan berbagai alasan yang berbeda. Dengan alasan itu, adakah usaha yang sudah Ibu Lucy lakukan? Sejauh ini sih Bu, kalau untuk usaha yang saya lakukan itu, pertama itu saya memanggili mereka. Kemudian saya memotivasi Bu selayaknya sebagai guru, supaya mereka memang mengerjakan tugas yang saya berikan. Kemudian saya bekerja sama juga Bu dengan orang tua, membuat WA group agar kiranya orang tua mereka boleh mengingatkan mereka dan memantau mereka Bu untuk mengerjakan PR-nya Bu. Ternyata sudah banyak usaha yang Bu Lucy lakukan ya. Adakah perubahan Bu pada murid ketika Ibu melakukan usaha itu? Kalau perubahan ada sih Bu, cuman masih sedikit lah Bu, karena dari yang 5 tadi masih cuman 2 yang mengerjakan, yang 3 lagi Bu, blast lah Bu, sama sekali dia tidak mau mengerjakan PR loh Bu. Baik, usaha sudah. Namun masih ada juga 3 murid yang tidak mengerjakan PR. Kira-kira adakah ide lain yang akan Ibu Lucy lakukan yang lebih efektif gitu, yang bisa menyelesaikan yang 3 orang ini? Apa ya Bu? Oh iya Bu, saya memang belum mencoba Bu menggunakan segitiga restitusi dalam pemecahan masalah ini Bu. Tapi apakah berhasil ya Bu? Saya jadi ragu Bu, karena dengan udah banyak usaha yang saya lakukan. Ya harus dicoba Bu Lucy agar kita tahu bagaimana hasilnya nanti. Iya kan Bu? Sepertinya saya harus mencobanya agar ketiga orang siswa tersebut aktif dalam mengerjakan tugas. Jadi kapan kira-kira Ibu Lucy akan lakukan segitiga restitusi ini? Saya rasa kayaknya secepatnya lah Bu, kalau bisa minggu-minggu ini. Karena saya sudah tidak sabar ingin melihat yang 3 siswa saya itu Bu terlibat aktif dalam mengerjakan tugasnya Bu. Baik, jika segitiga restitusi ini berhasil Ibu terapkan di kelas untuk menghadapi murid yang tidak mengerjakan PR, ini bisa di dalam pembelajaran. Pembelajaran yang saya harapkan itu Bu, bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada siswa, sehingga mereka jadi lebih aktif di dalam pembelajaran maupun
di dalam mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, maupun itu PR sebagai wujud tanggung jawab mereka, Bu, sebagai siswa di sekolah. Baik, Ibu Lucy ingin anak-anak aktif dalam pembelajaran, baik itu mengerjakan PR maupun di dalam ruangan. Kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana baik ini siapa, Bu? Saya rasa, Bu, saya akan berkolaborasi dengan Bu Tuti, karena kalau saya lihat Bu Tuti lebih banyak waktu luangnya di kantor, jadi kemungkinan dia lebih efektif lah, Bu, nanti untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini. Baik, Ibu akan meminta tolong kepada Bu Tuti untuk bekerjasama dan berkolaborasi. Dengan pembahasan kita ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa Ibu rangkum untuk pembelajaran ke depan? Yang paling utama sih, Bu, pertama yang akan saya laksanakan itu adalah memanggil mereka, kemudian menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan segitiga restitusi, agar anak-anak saya yang tadi aktif di dalam mengerjakan tugas. Kemudian saya juga akan melaksanakannya dalam waktu dekat, yaitu minggu-minggu ini, Bu. Dan selanjutnya saya akan mengadakan kolaborasi dengan Bu Tuti tadi, supaya rencana saya ini boleh terrealisasi, Bu, dengan baik. Baik, Bu Lucy, saya sudah tidak sabar ingin melihat hasilnya. Dan semoga usaha Bu Lucy untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan anak-anak dapat belajar dengan benar, dan anak-anak dapat mengerjakan PR, dapat tercapai dengan baik. Iya, Bu, itu harapan saya, Bu. Terima kasih, Bu Diana, sudah mengcoaching saya. Sekarang saya lega loh, Bu. Dan saya semangat untuk mengadakan perubahan di kelas. Terima kasih ya, Bu Diana. Iya, Bu Lucy, terima kasih kembali. Lain kesempatan kita sambung lagi ya, Bu Lucy. Saya penasaran dengan hasilnya nanti. Pasti, Bu, saya akan beritahu. Tukaran. Oke. Oke. Yang kedua ya, Kak. Siap. Halo Bu Diana, apa kabar? Halo juga Bu Lucy, alhamdulillah baik Bu Lucy. Saya tadi melihat Ibu pas waktu senam tadi pagi. Saya lihat Ibu semangat sekali loh, Bu, senamnya. Iya Bu, saya kalau sudah jadwal senam pagi bersama anak-anak, rasanya semangat saya naik itu 1000 kali lipat, Bu. Kenapa? Karena kalau dengan senam itu badan saya ini jadi sehat, bugar, ringan. Jadinya pada hari itu enak saya menjalankan aktivitas, Bu. Mantap, Bu. Sepertinya saya harus mengikuti Bu Diana nih. Biar saya juga ikut-ikutan semangat seperti Bu Diana. Iya Bu, harus dicoba ikut Bu, biar badan kita terasa bugar Bu, dan awet muda. Iya kan Bu, berarti besok pagi saya akan ikutlah senam bersama dengan Bu Diana. Oh iya Bu, saya baru ingat, tadi pagi Ibu menjapri saya. Kira-kira Ibu mau cerita tentang apa nih Bu Diana? Ini loh Bu, saya mau cerita mengenai anak kelas 6A Bu. Bagaimana rupanya sekarang kelas 6 pada saat belajar, Bu? Ini Bu, anak kelas 6A, beberapa hari ini suasana belajar mereka pada saat jam penjas itu kurang kondusif, Bu. Oh, mengenai kurang kondusif ya Bu Diana. Ibu Diana Iya, ingin Bu. mewujudkan kondusif seperti apa Bu untuk murid keseharian di kelas, Bu? Ya saya maunya Bu, setiap belajar penjas baik dia di dalam ruangan maupun di lapangan, saat teori maupun praktek, anak-anak itu dapat ikut belajar dengan senang dan tertib Bu. Setelah mendengarkan cerita dari Bu Diana ini, apa yang menjadi permasalahan yang sulit Ibu pecahkan di kelas, Bu? Ini loh Bu, setiap jam penjas
Anak kelas 6 ini selalu saja minta bermain sepak bola, Bu, di lapangan. Sementara kan mereka harus mempelajari materi yang lain, Bu. Contohnya seperti atletik, kebugaran jasmani, gerak lokomotor, kesehatan diri, kemudian mengenai yang lain sebagainya, atletik juga. Mereka tidak berminat untuk ke yang lain, hanya sepak bola saja, Bu. Jadi saya agak gimana gitu, Bu, agak kurang ini ya, kurang nyaman jadinya untuk mengajarkan yang lain karena mereka selalu minta saja itu saja, Bu. Oh, berarti ini mengenai mereka lebih suka. Bu, iya, sementara Bu, mereka mau menghadapi ujian UTS dan saya harus mempersiapkan itu kan, dan anak-anak juga harus mempersiapkan ujian UTS untuk minggu depan, Bu. Gimana tuh berarti ya, Bu? ini mengenai apa ya, Bu? Mereka mau di luar aja gitu ya, Bu? Iya, Bu, benar. Kira-kira, Bu, apa ya yang membuat anak-anak lebih tertarik belajar di ruangan daripada di kelas ya, Bu? Ya mungkin, Bu, kalau di luar mereka itu akan bebas, Bu, memilih olahraga yang mereka sukai. Ya contohnya seperti sepak bola itu, Bu. Sepak bola selalu, Bu. Berarti mengenai kebebasan ini ya, Bu. Kira-kira Iya, kalau di dalam ruangan seperti apa aktivitas mereka, Bu? ya kalau di dalam ruangan, Bu, mungkin mereka bosan kali ya, Bu. Karena selama ini memang saya sih kurang inovatif. Saya selalu menerangkan dengan metode ceramah dan menulis. Mungkin itu yang buat mereka bosan, malas di ruangan, Bu. Oh, bisa saja, Bu. Itu menjadi salah satu penyebabnya. Nah, Bu Diana kan sudah melihat, Bu, bagaimana perbedaan anak-anak di lapangan dan bagaimana perbedaan anak-anak di ruangan kelas. Kira-kira, Bu, ada tidak ya metode yang tepat yang Ibu pikirkan agar anak-anak semangat belajar, Bu, walaupun mereka di dalam ruangan? Sepertinya ada, Bu. Jadi kan di sekolah saya ini fasilitas untuk pembelajaran di kelas itu lengkap, Bu. Ada dia komputer, ada LCD, proyektor, ada infocus, dan juga ada jaringan WiFi. Saya pikir, Bu, saya harus memanfaatkannya supaya pembelajaran saya itu tidak monoton lagi ya, Bu. Sepertinya itu ide bagus, Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran dapat kondusif, Bu, dan tidak monoton? Saya pikir, Bu, saya akan mencari video pembelajaran di YouTube dan akan saya ajak anak-anak untuk nobar, Bu, nonton bareng materi pembelajaran tersebut, Bu. Mencari materi mengenai pertandingan tingkat nasional ataupun tingkat dunia, kemudian materi pembelajaran yang lain. Setelah itu, Bu, saya akan memberikan permainan tebak yang soalnya saya ambil dari YouTube yang mereka tonton itu, Bu. Oh, saya setuju, Bu, dengan idenya Bu Diana. Mungkin dengan cara itu, Bu, keadaan kelas Bu Diana akan lebih aktif, Bu, dan berpusat kepada murid. Kira-kira kapan itu akan dilaksanakan, Bu? Saya pikir besok, Bu, karena minggu depan anak kelas 6 akan menghadapi UTS. Jadi, kesempatan saya untuk menjelaskan material dalam minggu-minggu ini, Bu. Oh, baiklah. Setelah menonton video, kemudian mengadakan tebak-tebakan di kelas, kira-kira, Bu, proses seperti apa yang Ibu harapkan di dalam? Saya ingin setiap materi penjas, baik di ruangan dan di lapangan, murid-murid dapat terus antusias, Bu, dan semangat untuk mengikutinya. Kira-kira, Bu, untuk mendukung semua kegiatan yang Ibu lakukan, bikin YouTube, kemudian bikin tebak-tebakan gambar, bahkan untuk supaya lebih aktif, kira-kira siapa ya yang bisa menurut Ibu yang mendukung kegiatan tumbuh dan antusiasnya semangat belajar siswa?
Ada Bu, rekan sejawat saya namanya Pak Fahri yang mengajar di kelas B. Saya akan ajak Bapak itu untuk bekerja sama Bu, berkolaborasi untuk membuat pembelajaran Pencas ini menjadi lebih menyenangkan Bu. Kalau menurut Bu Diana, Pak Fahri yang tepat untuk membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut, silakan saja Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bu, kira-kira kesimpulan Ibu dari percakapan kita ini apa ya Bu? Kesimpulan saya Bu, saya akan berusaha Bu membuat pelajaran Penjas menjadi pelajaran yang menyenangkan di setiap kelas Bu yang saya ampu. Dengan memanfaatkan fasilitas sekolah secara aktif, maksimal, sehingga pembelajaran saya Bu dapat membuat anak-anak senang, akan lebih mudah menggali potensi, bakat, minat anak-anak di bidang olahraga Bu sesuai dengan kepribadian mereka dan karakteristik mereka Bu. Saya sudah tak sabar ini Bu, ingin melihat perubahan yang akan Ibu laksanakan di kelas. Iya Bu, pasti akan saya lakukan dengan maksimal dan saya akan terus belajar melakukan perubahan yang positif. Ya Bu, saya akan mendukung rencana yang Ibu adakan. Baik Bu, saya akan ceritakan hasilnya pada Ibu dari kesempatan yang lain. Terima kasih ya Bu sudah mengkucing saya. Sama-sama Bu.